Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Sasabila dari kelas C, Prodi Hubungan Internasional Fakultas FISIP. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu hubungan internasional gitu. Jadi hubungan internasional itu adalah salah satu prodi yang ada di Universitas Jenderal Alam Hayani. Hubungan internasional ini mempelajari ilmu sosial dan juga ilmu politik. Berikut kuliah yang ada di semester 1 hubungan internasional kelas C gitu ya. Jadi itu ada pengantar ilmu ekonomi, pengantar ilmu hukum. Selasa kita belajar pendidikan kewarganegaraan dan juga bahasa Inggris. Di Rabu kita pembelajaran bahasa Indonesia. Di Kamis kita mengantar ilmu hukum dan pendidikan Pancasila. Jumat kita ada pendidikan agama. Oke. Jadi kita pembelajaran yang lainnya itu ada PKNJO, ada LDKK gitu. Nah, kita kegiatannya saat ini ada PKMJO. Nanti akan saya jabarkan gimana sih PKMJO itu. Setelah penjabaran video PKMJO tadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu video tugas pengantar ilmu politik dengan dosen Pak Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk hadirin yang saya hormati, pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Perkenalkan, nama saya Dia Salsabilah dengan NIM 62112210106. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pidato saya. Andai saya menjadi presiden, apa yang akan saya lakukan dalam menciptakan kehidupan politik yang bermoral? Sebelum masuk ke pembahasan politik yang bermoral, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sistem politik. Setiap negara memiliki sistem politik tertentu, termasuk Indonesia. Menurut rumusan Peter Mark, politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Ada 5 konsep politik, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, yang dimana setiap proses kebijakan pemerintah adalah hasil dari proses pengambilan keputusan, kebijakan politik, serta alokasi. Setelah pembahasan sistem politik, sekarang saya akan menyampaikan pembahasan inti. Andai saya menjadi presiden, apa yang akan saya lakukan dalam menciptakan kehidupan politik yang bermoral? Pertama, jika saya menjadi presiden, saya akan memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat. Tujuannya dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu dimensi psikologis, dimensi ideologis, dimensi normatif. Apabila ketiga dimensi tersebut telah dapat diwujudkan, maka tujuan antara sosialisasi politik telah berhasil. Lalu kedua, memberikan pembelajaran budaya politik kepada masyarakat. Kebudayaan politik menjadi penting untuk dipelajari karena ada 2 sistem. Pertama, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Kedua, dengan masyarakat mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistem.
maka masyarakat lebih dapat menghargai cara yang lebih membawa perubahan, sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil. Budaya politik yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Kondisi masyarakat heterogen selain dapat memperkaya berkembangnya budaya politiknya, juga dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa. Untuk menghindarinya, sekiranya harus menanamkan nilai-nilai dasar yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, contohnya toleransi, kekeluargaan, gotong royong, perlindungan hak asasi manusia. Yang terpenting bukan membicarakan perbedaan yang ada, melainkan bagaimana menyatukan pandangan yang lebih menekankan pada kepentingan nasional. Proses sosialisasi di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan civil society, yaitu masyarakat yang mandiri. Ini alasan utamanya, seperti dalam masyarakat kita, anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan yang mandiri. Keputusan penting dalam keluarga termasuk keputusan tentang nasib anak. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah atau universitas banyak ditentukan oleh orang tua. Demikian juga keputusan tentang pilihan jodoh pada si anak. Akibat dari hal itu, anak akan tetap bergantung pada orang tua. Bukan berarti hal itu tidak ada solusinya. Setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain, kecuali mengikuti kehendak negara. Hal itu terlihat dengan jelas bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program P4. Sejak memasuki SLTP, SMU, perguruan tinggi, dunia kerja, dan sebagainya. Proses pendidikan melalui media massa sedikit lebih terbuka, dapat dengan leluasa menentukan pilihannya menyangkut informasi, tetapi dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya. Ketika menggunakan kekuasaan demokrasi modern, demokrasi bukanlah sesuatu yang langsung dapat diidentifikasi secara mutlak ada atau tidak ada dalam suatu negara. Kenapa demokrasi dianggap memiliki substansi etis dan klaim sebagai dasar dari etika politik modern? Demokrasi bermuatan etis karena adanya rasionalitas pertanggungjawaban atas kekuasaan rakyat yang diberikan kepada wakil atau pemimpin yang dipilih secara bebas. Demokrasi bermuatan etis karena mengakui kesamaan hak sebagai warga dalam suatu negara. Prinsip dasar demokrasi meliputi kesamaan, yaitu persamaan kesempatan bagi semua orang sebagai warga negara untuk mencapai perkembangan yang maksimum mengenai potensi-potensi fisik, intelektual, moral, spiritual, dan partisipasi sosial oleh setiap pribadi. Ada beberapa masalah yang tidak bermoral dapat dilihat dengan contoh, seperti perilaku pidana korupsi, misalnya penggelapan uang dalam jabatan, menerima penyuapan, penggelapan dana, dan fasilitas lainnya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bapak M. Basuki sudah menyalahi tugasnya sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. M. Basuki sudah menerima uang suap dari beberapa kepala dinas yang ada di Jawa Timur. Maka dari itu, jika saya menjadi presiden, saya akan memberantas korupsi dan mencopot jabatannya. Hal yang bisa dilakukan dalam memberantas korupsi seperti menegakkan kedaulatan negara. Kedaulatan negara bisa tegak jika tindak pidana korupsi diperangi dan tidak ada tempat untuk para koruptor hidup di bumi pertiwi. Selain persoalan di atas, dalam soal kepemimpinan, saya akan menciptakan sosok atau figur yang kuat, yang setidaknya mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan keyakinan bahwa peran yang saya lakukan adalah sebuah kebenaran. Seperti Bung Karno, terbukti menggerakkan dan meyakinkan massa untuk mengikuti mereka dan meraih kemenangan. Terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini. Saya mohon maaf jika pada saat penyampaian pidato ini terdapat pilihan kata yang kurang tepat dan tidak menyenangkan. Kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari saya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan yang saya jabarkan tadi, ada beberapa kegiatan lainnya seperti sosialisasi jurusan. Di Sosjur itu saya ada satu video
yang dimana kelompok saya melakukan sesjur. Machiavelli! Mati, mati, mati! Apa? Machiavelli. Machiavelli! Mati, mati, mati banyak. Sekian penjelasan saya mengenai Prodi Hubungan Internasional. Saya Dia Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih.